Ya, hari ini uh, Bante ingin menyampaikan kembali mengenai uh, kegembiraan dan juga kesenangan. Ya, dalam bahasa Pali kita menyebutnya sebagai piti. Kadang diterjemahkannya kegiuran atau joy, kegembiraan. Ya, setiap orang uh, mencari yang namanya kesenangan, kegembiraan. Tetapi sungguh tidak bijaksana kalau kita mencari kesenangan, di mana kesenangannya itu pun juga kita dapatkan dari merugikan orang lain, melanggar peraturan, melanggar hukum dan seterusnya. Nah, sehingga kesenangan yang seperti itu uh, banyak celaan, dihina sama orang. Bahkan ketika kita mengingat kembali tentang kesenangan tersebut, nah kita akan mendapatkan penyesalan di batin. Nah, jenis kesenangan yang seperti ini yang sebaiknya kita hindari dalam hidup kita. Nah, ada kesenangan yang didapatkan dari kerja keras, kesenangan yang didapatkan dari uh, berusaha dalam kehidupan kita. Sang Buddha menjelaskan di dalam satu sutta seperti kebahagiaan dalam memiliki kekayaan, kebahagiaan ketika kita dapat menghidupi keluarga kita. Nah, jadi kebahagiaan ketika kita tidak memiliki hutang. Nah, jadi kebahagiaan duniawi seperti ini itu kebahagiaan yang tidak dicela oleh orang lain. Nah, kalaupun kita mengingatnya, nah kita mengingatnya itu tidak ada penyesalan, kita akan merasa bahagia ketika kita menjalankan uh, tugas-tugas kita seperti bekerja, mengumpulkan harta, dan juga dengan harta kita menghidupi keluarga kita dan juga orang tua kita. Nah, begitupun juga dengan harta tersebut kita tidak memiliki hutang. Nah, jadi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan duniawi. Nah, tetapi ada kebahagiaan yang lebih baik daripada kebahagiaan tersebut. Ya, di dalam satu sutta, di dalam Cula di Desa Sutta, nah di sana ada penjelasan mengenai Kalyana Piti. Nah, jadi Kalyana Piti adalah bentuk kesenangan atau kegembiraan dengan hal-hal yang baik. Nah, contohnya seperti kalian ketika datang ke wihara, nah kalian berdana dengan penuh semangat, dengan penuh hormat. Kenapa? Karena kalian tahu manfaat berdana, manfaat menjaga sila, manfaat datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma. Karena percaya bahwa Sang Buddha mengajarkan tentang hukum karma. Kalau kita menanam karma baik, artinya kita akan mendapatkan hasil-hasil yang baik. Nah, ini kegembiraan Kalyana Piti. Nah, tetapi tidak hanya sampai di sana. Ketika kalian berdana, nah berdana pun juga dengan penuh hormat, yang kalian danakan juga sangat banyak. Nah, bahkan ini Bante baru membaca form evaluasi retret, ada yang karena makanannya enak itu gampang ngantuk. Nah, jadi makanannya enak-enak, jadi ada yang ngantuk. Ya, terlalu enak katanya makanan. Nah, jadi uh, kebahagiaan yang seperti ini adalah kebahagiaan yang tidak dapat dicela bahkan oleh para bijaksana. Nah, jadi orang-orang bijaksana itu tidak akan mencela perbuatan-perbuatan kebajikan seperti ini. Seperti berdana, seperti menjaga sila, seperti mendengarkan dhamma, atau berpraktek dhamma.
Nah, ada juga kesenangan yang kalian bisa dapatkan dengan hasil yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini kalian perbuat. Yaitu apa? Yaitu dengan merenungkan kualitas Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha. Ya, di acara yang singkat seperti ini, seperti dana makan, nah mungkin tidak bisa terlalu lama kita itu merenung tentang kualitas Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha dengan meditasi. Nah, tetapi di WRA ini setiap malam jam 7 itu ada chanting dan dilanjutkan dengan meditasi. Nah, jadi kalau kalian ingin mendapatkan kesenangan yang manfaatnya, yang hasilnya itu jauh lebih besar dari yang sekarang kalian lakukan pada saat ini, berdana dengan sila yang murni kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kalian itu bisa merenungkan di batin kalian kualitas Buddha dengan cara yang benar. Cara yang benar artinya bebas dari pikiran-pikiran yang berkelana, fokus kepada kualitas Buddha. Nah, pada saat konsentrasi kalian itu berkembang, membuat batin kalian tenang, konsentrasinya berkembang. Nah, pada saat itu kalian sedang menciptakan karma baik yang lebih besar daripada yang sekarang kalian lakukan. Nah, ini yang disebut kalyana piti. Nah, jadi pikiran yang terkonsentrasi kepada objek seperti Buddha, Dhamma, dan Sangha itu bisa menghasilkan kegembiraan, kesenangan batin yang luar biasa. Bahkan di zaman Buddha, ada yang seorang raja mengingat kualitas Buddha, nah dia bisa karena kegembiraannya itu membuat dia itu bisa melewati sungai tanpa basah sedikit pun. Di zaman Buddha ada seorang ibu yang sedang hamil tua mendengarkan percakapan dewa mengenai kualitas Buddha. Nah, si ibu ini mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan ini membuat batinnya tenang, membuat batinnya terkonsentrasi. Kemudian ketika dewa ini bercakap-cakap mengenai 4 kebenaran mulia, nah si ibu ini menjadi seorang sotapanna. Ya, dan juga dikatakan dia menjadi seorang sotapanna pertama yang damanya itu bukan dari Sang Buddha langsung. Nah, jadi si ibu ini juga kalau kalian ke India sana, terutama di Isipatana, di sana ada museum mengenai Rupang Buddha. Nah, di dalam museum tersebut ada Rupang Buddha yang menjelaskan tentang peristiwa Dhammacakka atau pemutaran roda Dhamma. Nah, jadi si ibu ini ada di gambar tersebut dengan anaknya. Begitu ya. Namanya itu Kali. Nah, jadi ini manfaatnya luar biasa. Nah, kalau kalian bisa memiliki batin yang terkonsentrasi, contohnya dengan perenungan terhadap kualitas Buddha, batin kalian menjadi tenang. Kemudian setelah batin tenang tersebut, kalian arahkan memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Nah, pada saat itu, ketika kekotoran batin, pikiran-pikiran yang lain itu sudah kalian singkirkan, nah pada saat itu batin akan berasosiasi dengan konsentrasi jhana. Nah, ini ketika masuk ke dalam konsentrasi ini, dijelaskan sudah memiliki piti yang berbeda yang disebut pawiweka piti, atau kesenangan dalam keterasingan. Keterasingan dari hal-hal yang tidak bajik. Keterasingan dari rintangan-rintangan batin. Nah, jenis kegembiraan yang seperti ini, itu jenis kegembiraan yang superior. Yang kalau kalian bisa pertahankan 1 jam, 2 jam, atau bahkan menjelang kematian, kalian mempertahankan
konsentrasi yang seperti ini, dikatakan kalian itu memiliki kebajikan yang sangat berat. Kama bajik yang sangat berat. Kusala garuka kama. Nah, kalian dengan kama seperti ini bisa sampai ke alam Brahma. Dan jadi ini yang Sang Buddha katakan sebagai kama yang superior. Nah, tidak berhenti di sana dengan konsentrasi yang kuat. Nah, Sang Buddha selalu mengatakan kita bisa melihat kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya yang memiliki sifat anicca, tidak kekal, duka, penderitaan, anatta tanpa inti, tanpa aku, tanpa jiwa. Nah, pada saat itu batinnya mulai memahami yang disebut 4 kebenaran mulia yang mengantarkan dia kepada pencapaian nibbana, yang mencapaikan dia kepada akhir dari penderitaan. Nah, ini manfaat tertinggi kalau kita mengembangkan kesenangan. Kesenangan yang awalnya hanya mencari kesenangan untuk pribadi, kesenangan terhadap makanan, kesenangan terhadap suara, musik, kesenangan terhadap hal-hal yang indah yang mau kita lihat. Nah, itu adalah kesenangan yang berada di bawah, kesenangan yang tidak menghasilkan hasil yang baik. Nah, tetapi kesenangan yang kalian lakukan hari ini itu memberikan hasil yang baik. Tetapi kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, nah kalian harus berjuang untuk membuat batin kalian tenang dengan bermeditasi. Nah, pada saat kalian bisa bermeditasi, hasilnya akan jauh lebih baik lagi, bahkan ketika kalian melakukan dana seperti sekarang. Nah, jadi dengan batin yang murni, hasil dananya ini akan membuat lebih melimpah daripada sekarang ketika berdana itu dengan pikiran yang kacau. Nah, tetapi kalau dikembangkan lagi, kesenangan ini yang akan berujung kepada pencapaian nibbana. Nah, ini jenis kesenangan yang hanya bisa kita dapatkan di masa ajaran Buddha. Nah, sekarang masa ajaran Buddha berkembang dalam hal masih ada Dhamma yang sejati yang kalian bisa dengarkan, masih ada Sangha, masih ada orang yang mempraktikkan Dhamma itu sendiri. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mencapai kesenangan-kesenangan yang lebih tinggi yang sampai pada akhirnya mengantarkan kita menuju Nibbana. Ya, dengan setelah berbuat kebajikan pada hari ini, dengan batin yang murni, dengan sila yang murni, berdana kepada Buddha, berdana kepada Sangha, kebajikan yang sungguh luar biasa besar ini, mari kita limpahkan juga kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur, masing-masing semoga mereka semua turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan, karenanya dapat terlahir di alam berbahagia dan terkondisi mencapai nibbana. Semoga kebajikan ini mengkondisikan kita dapat menghancurkan kekotoran batin. Semoga kebajikan ini dapat mengkondisikan kita mencapai nibbana. Kita berbagi jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapatkan porsi kebajikan yang sama. Ya, mari kita sama-sama membacakan Gatha Pelimpahan Jasa. Eta wata caameni sampata punya sampada sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe sata numodantu sabah sampati siddhya idame nyatina hotu sukita hotu nyatayo idame nyatina hotu sukita hotu nyatayo idame nyatina hotu sukita hotu nyatayo
idame punya asawakaya wahang hotu, idame punya nibbana pacayo hotu, mama punya bagang sabasatana bajemi, Besama punya bagang labantu, sadu sabitiyo wiwajantu sokorogo winasatu, mate bawantu antaraya sukhi digayuko bawa, abiwadana silisa dicawuda pacaina, cataro dhamma wadanti ayuwano sukambalang, bawatu sabha manggalang rakhantu sabha dewata, sabha buddha nubawena sada sukhi bawantu te, bawatu sabha manggalang rakhantu sabha dewata, sabha dhamma nubawena sada sukhi bawantu te, bawatu sabha manggalang rakhantu sabha dewata, sabha sangha nubawena sada sukhi bawantu te, catu pacaya dayaka awera hontu, abia paja hontu, aniga hontu, suki atanang pariharantu, semoga para donatur barang kebutuhan bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Wea waca dayaka awera hontu, abia paja hontu, aniga hontu, suki atanang pariharantu. Semoga para relawan bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sadu, sadu.